Pemirsa, sebuah motor terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kebakaran berasal dari busi pada mesin motor. Pengguna jalan dihebohkan dengan sebuah motor yang terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, arah Bundaran HI, Jakarta Pusat. Api terlihat membakar seluruh bagian motor hingga menyisahkan kerangka. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kejadian ini menarik perhatian para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Diduga penyebab kebakaran berasal dari bagian busi pada mesin sepeda motor yang terbakar. Saat kebakaran, petugas tidak menemukan pemilik motor yang meninggalkan kendaraannya. Nggak ada korban, cuman pemilik motor belum tahu ini. Pemilik motornya belum dikonfirmasi. Dikendarai mungkin kalkulatornya kan kalkulator itu tuh. Jadi dia mungkin panas, mesin panas, nambah ke ini lagi. Paling busi itu katanya busi, dari kabel busi. Saat kejadian arus lalu lintas sepi sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rumah panggung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak. Sebuah rumah panggung di Kelurahan Ruang Pitu, Kecamatan Mari, Tengange, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terbakar hebat Minggu sore. Rumah yang terbuat dari bahan kayu menyebabkan api merambat cepat dan menghanguskan seluruh badan rumah. Lokasi rumah yang berada di lorong sempit mengakibatkan mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju lokasi terperosok masuk saluran air. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam bekerja selama 2 jam. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan kompor tabung gas saat pemilik rumah sedang memasak. Katanya dia sementara memasak ya, jadi penyebabnya itu katanya kompor meledak. Jadi itu yang penyebab utamanya. Kebetulan juga dari rumah itu agak banyak tabung oksigennya banyak. Itu ada kompornya juga. Di belakang itu ada, kalau saya salah 3 tabung ya. Ada 3 tabung itu yang di belakang situ. Jadi itu katanya penyebabnya. Makanya itu yang meledak, makanya itu sebentar sekali, tidak cukup 15 menit ini rumah habis. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Diduga hilang kendali, sebuah mobil travel terjun ke jurang sedalam 200 meter di kawasan Panorama 2, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengemudi dan kernet mobil terluka. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 4 jam. Tim SAR gabungan bekerja lebih dari 4 jam untuk bisa mengevakuasi 2 orang korban dari mobil yang terjun ke jurang sedalam 200 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kecelakaan dialami minibus yang merupakan travel ini diduga terjadi akibat hilang kendali saat melintas di lokasi. Tim SAR gabungan yang cepat datang langsung melakukan proses pencarian dan mengangkat korban dari dalam jurang. Kedua korban ditemukan selamat, mengalami luka-luka, langsung dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang guna mendapat perawatan medis. Bahwasanya ada satu buah mobil minibus jenis Avanza jatuh ke jurang. Jurangnya sekitar ke dalamnya 150 sampai 200 meter. Untuk korban itu 2 orang, yang pertama atas nama Ibu Citra, yang kedua atas nama Jubari. Gitu. Untuk kondisi korban gimana, Bang? Untuk kondisi korban keduanya alhamdulillah dalam keadaan selamat, luka-luka gitu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sementara itu, pemirsa, diduga rem tangan tidak berfungsi. Sebuah minibus yang terparkir mendadak jalan mundur
dan masuk ke jurang di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sebuah minibus terperosok ke jurang sedalam 15 meter di Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Mobil terperosok setelah pemilik sempat memarkir kendaraan dalam kondisi mesin menyala karena hendak buang air kecil. Penumpang juga masih berada di dalam mobil. Diduga rem tangan tidak berfungsi atau penarikan kurang benar. Mobil minibus mendadak jalan mundur dan terhenti di bibir sungai. Evakuasi relatif sulit karena kondisi area yang terjal. Setelah lebih dari 1 jam, mobil akhirnya bisa dievakuasi menggunakan alat berat atau eskavator. Tidak ada korban akibat kecelakaan tunggal ini. Pemirsa, gara-gara lupa mematikan listrik, seorang asisten rumah tangga di Bandung, Jawa Barat disekap dan dianiaya majikan. Warga sekitar yang curiga mendengar suara tangisan akhirnya mendobrak pintu rumah sang majikan dan menyelamatkan korban. Bersama TNI dan polisi, warga Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mencongkel gembok pintu salah satu rumah warga. Upaya paksa dilakukan untuk mengevakuasi seorang perempuan berinisial R yang ternyata seorang asisten rumah tangga. Diduga korban disekap selama beberapa hari disertai kekerasan fisik oleh sang majikan. Hal itu tampak dari sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban. Warga sekitar curiga karena sering mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Warga pun melapor ke Polres Cimahi yang ditindaklanjuti secara cepat. Asalnya dari asisten rumah tangga saya, lihat ditendang sebulan yang lalu lah, ditendang sama majikan yang laki-laki lagi ngepel, dari depan langsung ditendang. Kemudian udah saya nggak nanggapi karena saya lagi sibuk sama orang tua saya. Seminggu yang lalu anak saya lihat udah lebam. Kemudian hari Seninnya asisten rumah tangga saya juga lihat memang lebam gitu ya di sini matanya. Jadi awalnya itu memang warga itu ada kecurigaan setiap hari, setiap malam itu di rumah sebelah ini memang tiap malam tuh mendengar ada orang yang nangis gitu kan. Jadi semua warga itu lihat korban ini matanya kok kenapa pada biru gitu kan, tangannya pada lebam gitu. Jadi kebetulan pas kemarin kita semua warga ini sudah mungkin sudah merasa kasihan lah ya itu ada. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menyelidiki kasus dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ART tersebut. Termasuk motif pelaku yang diduga kesal karena korban lupa mematikan listrik. Sejumlah saksi pun telah diperiksa untuk mengungkap fakta di balik dugaan penganiayaan tersebut. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Menindaklanjuti laporan warga, polisi akhirnya mengamankan 2 terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga di Bandung Barat, Jawa Barat. Satreskrim Polres Cimahi mengamankan 2 terduga penganiaya R, seorang ART di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Polisi belum merinci ihwal kedua pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Diduga pasutri sekaligus majikan korban menyekap dan menyiksa korban lantaran kesal. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadila mengatakan penyidik akan merilis keterangan lengkap perihal kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut pada Senin pagi, termasuk mengungkap motif pelaku. Dugaan sementara penyekapan dan penyiksaan dipicu masalah sepele seputar urusan pekerjaan rumah tangga. Pemirsa, 3 anak di bawah umur membunuh seorang pegawai negeri sipil di Nias, Sumatera Utara dan merampas mobilnya. Para pelaku menganiaya korban dengan ikat pinggang dan membuang di sawah.
1 bulan lalu, mayat Ghazali Lahagu, kabak organisasi Sekda Nia Selatan, ditemukan warga di persawahan Luaha, Gondre, Mani, Amolo. Saat ditemukan didapati luka di leher korban, sementara mobil yang dikendarai hilang. Mayat Ghazali sempat 2 kali diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Setelah 1 bulan lebih, pelaku pembunuhan ternyata 3 pelajar dan ditangkap polisi di Dumai, Riau. Mobil ditemukan di daerah Idenagaho, Sebahili, ya, di daerah Polres Nias. Masih didalami apakah ini mobil pribadi atau mobil dinas. Ya, sementara diketahui ada plat dinas di dalam mobil tersebut. Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan memeriksa tersangka yang dalam pendampingan karena usianya masih di bawah umur. Sementara barang bukti yang diamankan, mobil dan ikat pinggang. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase melaporkan. Mayat seorang wanita ditemukan terbungkus karung di kawasan hutan Jepara, Jawa Tengah setelah sepekan dilaporkan hilang. Korban tewas dengan luka di kepala serta leher. Sebelum hilang, rencananya korban akan pergi ke Singapura. Dalam rekaman video amat kiri ini, seorang petani membuka karung yang ditemukan di hutan Kepuk, Bangsari, Jepara. Setelah dibuka, ternyata berisi mayat seorang wanita dan mengundang perhatian warga sekitar. Penemuan mayat ini berawal dari bau menyengat dari kawasan hutan. Lewat sini bau basen. Terus bau basen itu nelpon RT. Pak RT terus nelpon Hansipe, disuruh melihat. Terus Pak Hansipe itu nggak bawa arit, terus pinjam arit ke saya. Terus itu dibredel, kelihatan kakinya. Polisi yang melakukan penyelidikan memeriksa warga dan tidak ada yang mengenali korban. Dari hasil autopsi di Rumah Sakit Jepara, polisi memastikan mayat yang ditemukan merupakan korban pembunuhan. Kemudian ada beberapa kekerasan, tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh, di bagian leher dan kepala. Identitas korban terungkap, Krisnawati, warga Ngabul Tahunan Jepara, berusia 38 tahun. Keluarga korban memastikan mayat Krisnawati dari gigi dan pakaiannya. Ciri spesifik itu, bagi aku, dia di giginya. Kemarin kan sempat mau ke Singapura, dia kan di gigi. Kan habis jatuh, kena kecelakaan itu. Dia itu, gigi 3 di depan. Terus pakaian pun, iya. Kemarin sempat ada yang ini, dari pas posisi di otopsi itu kan ada di foto di status. Terus saya lihat, saya tahu itu laki. Seminggu sebelumnya, keluarga melapor ke kantor polisi, Krisnawati hilang dan sempat disebar melalui media sosial. Kemudian kami hadapkan suaminya ke jenazah. Kemudian yang bersangkutan meyakini bahwa korban adalah istri yang bersangkutan, yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan nama Krisnawati yang sempat dicari melalui media sosial yang telah pergi pada hari Minggu kemarin. Hasil otopsi, korban mengalami luka bekas kekerasan di leher serta kepala. Polisi kini memburu pelaku pembunuhan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamarnya di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Korban terluka parah di bagian leher. Sumihardi, 38 tahun, warga Dusun Kampung Bandung, Desa Mandala Sena, Silan Kintang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Peristiwa ini sontak menghebohkan warga setempat. Korban kemudian dievakuasi keluar kamar untuk diperiksa oleh bidan.
Ditemukan 3 luka senjata tajam di bagian jantung, perut, dan leher korban. Korban pertama kali ditemukan oleh orang tuanya yang baru pulang memancing. Ketika dicek ke dalam kamarnya, sang anak bersimbah darah dengan kondisi pisau di perut. Ada 3 bagian lukanya, bagian leher, bagian posisi jantung, dan lambung, perut, bagian perut. Kalau di leher Bu, bagaimana kondisinya? Kondisinya cukup parah karena mulai dari antara sini dan sini ada berapa senti tuh? Ada 10 ya? Lebih lah, kurang lebih 10 senti, dalamnya juga ada 3 senti. Orang tua ataupun ayah daripada korban tersebut kan sebelum kejadian pergi mancing. Sesudah pulang mancing tersebut, itulah keadaan pisau sudah di perut. Setelah di lokasi saya langsung melihat bahwasanya memang benar saudara Ardi sudah meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Brutalisme sekelompok pelajar diduga geng motor saat merampas sepeda motor warga Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam aksinya, para pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam, bahkan tiada segan melukai korban. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan brutalisme sekelompok remaja diduga geng motor di Medan, Sumatera Utara. Menggunakan senjata tajam, mereka berulah dan merampas 2 sepeda motor warga. Mereka beraksi saat kondisi lokasi masih ramai, baik pengendara maupun warga. Namun tak seorang pun berani mendekat karena takut dengan ancaman senjata tajam. Keluarga salah seorang korban mengatakan adiknya tidak pernah terlibat geng motor atau kelompok kekerasan lainnya. Adik saya baru pulang dari lagi nunggu lampu merah, baru pulang. Terus tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada sekelompok orang yang naik motor rame-rame, kira-kira itu ada 10 motor. Mereka tiba-tiba nyerang adik saya, bawa senjata tajam kayak celurit, terus mereka juga bawa tongkat baseball, tiba-tiba mukul adik saya. Terus adik saya yang ketakutan ninggalin keretanya dan mereka berakhir ngambil kereta adik saya. Adik saya nggak tahu apa-apa, nggak kenal mereka siapa, dan adik saya sama sekali nggak berhubungan sama mereka atau bukan anggota geng motor. Korban telah melaporkan ke Polsek Sunggal dan berharap polisi segera menangkap para pelaku. Warga juga berharap polisi menggencarkan patroli rutin karena keberadaan geng motor kian meresahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pengendara motor dianiaya pemotor lain di Kendari, Sulawesi Tenggara gara-gara menyalip. Korban ditemukan warga bersimbah darah akibat sabetan senjata tajam. Sudirman, warga Puatu Kendari, ditemukan warga dengan kondisi luka parah di jalan poros setelah dianiaya 2 pengendara motor. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya dianiaya dengan senjata tajam setelah menyalip para pelaku yang sama-sama mengendarai motor. Setelah 1 pekan melakukan penyelidikan, polisi menangkap 2 pelaku penganiayaan di Kota Kendari. 1 pelaku ditembak kakinya karena melawan polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengaku menganiaya korban karena pengaruh minuman keras. Ini hanya masalah ketersinggungan karena terduga pelaku ini sebelumnya sempat mabuk seperti itu, minuman keras, kemudian pada saat dilambung oleh korban menggunakan motornya dikejar, langsung dilakukan penganiayaan sehingga jatuhnya korban atas nama Muhammad Sabir dengan luka berat. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, dan senjata tajam. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Rumah seorang pegawai negeri sipil di Malang, Jawa Timur rusak di bagian teras setelah dilempar bondet. Korban bertugas di Lapas Malang. Pelaku beraksi siang hari dan terekam CCTV.
Dalam rekaman CCTV ini, 2 pengendara motor yang berboncengan berkeliling di permukiman Desa Sumber Kradenan, Pakis, Malang sekitar pukul 10 lebih 40 menit siang hari. Setelah sampai di depan rumah Aziz, seorang pegawai lapas kelas 1 Malang, salah satu pelaku melempar bungkusan plastik yang ternyata berisi bondet bom ikan. Akibatnya teras rumah korban mengalami kerusakan termasuk kursi dan meja. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan berbagai materi benda tajam yang dicampur dalam racikan bom bondet. Hasil olah TKP ada beberapa barang bukti yang kami amankan, seperti contohnya bekas pecahan kelereng maupun batu-batu kecil dan serpihan kain yang diduga kuat sebagai bahan daripada bondet tersebut. Ada bubuk mesi atau gimana? Sudah larut semua. Sedang kita bawa ke Lapor untuk diuji di Lapor Polda Jatim. Saat beraksi, plat nomor sepeda motor dilepas pelaku. Salah satu pelaku telah teridentifikasi dari rekaman CCTV dan kini diburu polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Kabur usai mengisi BBM di SPBU tanpa membayar, sebuah mobil pickup dikejar pegawai SPBU serta sejumlah pengendara motor di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Melaju dalam kecepatan sangat tinggi, pelaku sempat menabrak seorang pejalan kaki dan sebuah mobil yang dikemudikan seorang ibu hamil. Pengejaran dilakukan sejumlah pengendara motor dan pegawai SPBU terhadap mobil pick-up di Jalan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pick-up yang dikendarai seorang pria menjadi sasaran pengejaran warga yang melaju kencang dari arah Serondol, Kota Semarang, menuju Jalan Ungaran, Kabupaten Semarang. Pick-up melaju sangat kencang sehingga gagal ditangkap warga. Sebelum lolos, pick-up sempat menabrak seorang pejalan kaki serta mobil yang dikemudikan ibu hamil. Namun karena terlacak identitasnya, HH 47 tahun, akhirnya dibekuk jajaran Polres Semarang di rumahnya di Banyumanik, Kota Semarang. HH menjadi target pengejaran setelah kabur tanpa membayar usai membeli BBM di SPBU Serondol. Lupa bawa uang untuk mengisi BBM. Kemudian karena kondisinya saat itu berniat untuk mengambil di salah satu ATM, kemudian dikejarlah sama petugas SPBU dan kepanikan yang dialami beliau ini akhirnya beliau tancap gas memacu kendaraannya ke arah Ungaran dan ketibanya di Simpang Asalamah beliau menyerempet pengendara yang lain kemudian menuju ke tol Ungaran dan menuju lagi ke exit tol Banyumanik. Nah di sini terjadi penabrakan terhadap pintu tol yang ada di Banyumanik. Selain masih mendalami kasus tersebut, polisi juga membawa pelaku ke psikiater untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Hamili pacar, seorang pemuda nekat mengubur bayi hasil aborsi di Ciracas, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV Musola Mitahul Janah, Ciracas, Jakarta Timur merekam saat pelaku atau ayah korban bersama rekannya membawa pacul dan jasad bayinya. Bayi hasil hubungannya dengan sang kekasih dikubur di belakang musola. Warga yang mengetahui aksi pelaku dari rekaman CCTV langsung menggali kembali kubur bayi tersebut. Selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku merupakan anak dari pengurus RT setempat, diamankan polisi bersama kekasihnya. Itu jawabannya ini mau ngubur kucing gitu. Mau ngubur. Itu berapa orang Pak pas datang itu? Pas datang 2 orang. Oh 2 orang. 2 orang bawa pacul. Pacul sama tas. Mau plastik juga ya Pak? Iya plastik juga, plastik putih.
Tapi selain itu memang pas sebelum-sebelumnya nggak ada yang curigai berarti kedatangannya? Nggak curigai. Karena kasus ini adalah ranah anak, kedua pelaku diserahkan ke Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria mengaku sebagai Imam Mahdi di Kampar Riau menikahi 7 wanita, 5 diantaranya anak di bawah umur. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya 877 Jalan Kuda, 18